Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik. Hari ini gue mau kasih lagi film-film terbaik dari salah satu aktris cantik dari Indonesia yang memang filmnya ini sendiri udah banyak banget dan tentu aja seru-seru untuk kalian tonton. Yap, aktris cantik dari Indonesia ini adalah Tariana Saphira Hartman. Wanita lahiran tahun 97 ini bakal bikin baper sama karya-karya yang dibintanginya, dan juga walaupun filmnya dominan di genre romance, tapi ada juga film-film action, komedi, ataupun horor yang memang juga jadi film menarik yang patut untuk ditonton. So, sebelum gue masuk ke dalam list film terbaik dari Tariana Saphira versi dari gue ini, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena bukan cuma list-list film aja yang bakal gue sampaikan di setiap videonya, tapi ada juga review pendapat gue untuk filmnya, informasi tambahan dari para aktor dan aktrisnya, dan yang paling penting penilaian balance versi dari gua untuk film-filmnya. Semoga kalian enjoy, dan inilah list film terbaik dari Tariana Saphira Hartman. Hantu itu kudu diusir sama orang yang lebih kuat. Gue pengen minta izin sama lo untuk nulis kisah hidup lo jadi novel. Dengan satu syarat. Ghostwriter. Ghostwriter adalah salah satu film horor unik yang memang dibuat begitu lucu dan enjoy buat para penontonnya. Menceritakan tentang seorang cewek bernama Naya yang juga bekerja sebagai seorang penulis amatir dengan sebuah novel pertama yang langsung menjadi bestseller di tempat penerbitannya. Namun karena tersendat pada masalah perekonomian yang semakin buruk, dia dan adiknya bernama Darto harus tinggal di rumah dengan biaya sewa yang lebih murah. Di tempat itu Naya menemukan buku diari milik seorang pemuda baik bernama Galih yang sayangnya ia sudah meninggal karena gantung diri, dan kini arwahnya gentayangan di sekitar rumahnya. Gue sendiri menilai film ini dengan sebutan film horor yang sangat bisa bikin para penontonnya enjoy dan bikin mood up saat cerita dari filmnya berjalan, dan juga dari awal sampai dengan filmnya selesai. Tariana Saphira sendiri bakal jadi pemeran utama yang memang karakternya ini bisa dibilang pas lah sama aktingnya yang juga sering banget dapat peran kayak gini. Ghostwriter dengan sebuah genre horor dan komedi yang saling melengkapi satu sama lain ini di rating 6,7 di IMDb. Lakuin itu karena siapa? Karena apa? Apa udah karena Allah? Ayat-ayat Cinta 2. Ayat-ayat Cinta 2 ini juga bakal masuk ke dalam sebuah film romance yang bikin baper para penonton dengan cerita yang menarik. Menceritakan pada kelanjutan film pertamanya, yakni Ayat-ayat Cinta yang pertama, yang saat ini berkisah mengenai Fahri Abdullah yang hidup sendirian di Edinburgh setelah kepergian Aisyah yang menjadi sukarelawan di jalur Gaza. Fahri setiap hari tidak bisa melupakan sosok Aisyah di dalam mimpi dan ingatannya, hingga datang seorang gadis cantik yang juga sepupu dari Aisyah bernama Hulia perlahan mulai mengisi hatinya. Secara cerita gue sendiri lumayan cukup tertarik dan juga mungkin bakal relate sama film pertamanya. Cuma ada beberapa hal yang juga mungkin agak sedikit bikin boring gitu saat nonton film ini, apalagi pas di awal-awal yang menurut gue ini agak monoton. Tapi balik lagi karena di sini ada Tariana Saphira yang aktingnya begitu bikin gue melek, dan juga dikasih peran yang pas buat dia, ya lumayan lah. Ayat-ayat Cinta 2 dengan sebuah film religius yang mendalam dan cerita yang lumayan menarik ini di rating 5,6 di IMDb. Kalau tema esai kita, pentingnya sekolah untuk anak jalanan kayak Ucok. Stip dan Pensil. Stip dan Pensil adalah film yang bukan cuma bakal menghadirkan komedinya aja, tapi juga menghadirkan pesan moral yang mendalam. Menceritakan pada 4 sahabat yang terlahir di keluarga golongan orang kaya yang sejak di SMA selalu dimusuhi sama teman-teman sekolahnya. Pada suatu saat 4 sahabat ini diberi tugas esai untuk menuliskan masalah sosial, tapi karena mereka berpikir kalau mereka adalah anak orang kaya, mereka dengan enteng malah menjadikan esai tersebut lebih rumit lagi, yaitu membuat sekolah untuk anak orang miskin di kolong jembatan. Menghibur dan lucu mungkin 2 kata yang bisa gue jelaskan untuk film ini dari segi keseluruhannya. Lalu ada juga sebuah pesan-pesan moral yang terselip di filmnya dengan lumayan cukup tipis namun juga terasa. Tariana Saphira bakal tampil beda dan juga masih dapat peran aktris utama yang menurut gue ini agak kurang bisa menyantol di hati, namun cukuplah buat ngisi apa yang kurang di dalam filmnya. Stip dan Pensil, sebuah film rasa komedi yang punya cerita seru dan juga bakal bikin kalian enjoy ini di rating 6,7 di IMDb. Sejak berondong sudah terlihat sangat tangguh dan mempesona. Hit and Run. Hit and Run ini adalah film yang paling gue rekomen buat kalian yang memang lagi cari film dengan cerita ringan dan juga seru.
menceritakan seorang polisi selebriti bernama Tegar yang kemana-mana diikuti oleh kamera dan juga acara reality show-nya yang ia buat sendiri. Tegar kali ini mendapatkan tugas yang berat, yakni untuk meringkus gembong narkoba bernama Coki yang baru saja kabur dari penjara. Tegar dan juga partner barunya bernama Leo si penipu harus bisa menyelesaikan tugas itu dan juga ditemani Meisa penyanyi cantik dan Jeffrey pemuda lucu. Menarik, lucu, dan tegang bakal jadi satu di film ini yang bisa menemani weekend kalian dengan menyenangkan dan fresh. Action dan komedinya sangat terasa banget bahkan dari awal filmnya dimulai sampai saat terakhir filmnya selesai. Tatiana Shapira tampil begitu menawan dan cantik yang juga bakal mewarnai filmnya dengan begitu indah. Hit and run dengan cerita seru dan hal-hal komedi yang konyol dan bisa mengocok perut ini di rating 6,3 di IMDb. Kamu harus membantuku untuk mengejar ketinggalannya. Berat, Pak. Kamu pasti bisa. Crazy Love. Crazy Love adalah film lawas yang juga masih sangat rekomen buat ditonton dan menurut gue sendiri cukup seru lah. Menceritakan tentang masa muda dari seorang cowok bernama Kumbang dan 3 sahabatnya melewati hari-hari dengan ceria dan bebas. Suatu hari karena nilai dari Kumbang setiap hari selalu terendah dari yang lainnya, seorang cewek cantik dan pintar bernama Olive ditugaskan oleh gurunya untuk mengajarkan les pada Kumbang. Dan dari sana benih-benih cinta pun hadir di antara hati mereka berdua. Mungkin kalau kalian lihat ulasan para reviewer film termasuk gua sendiri dan cari sedikit artikel mengenai filmnya, ini adalah film yang hampir mirip sama film dari Taiwan yang berjudul You Are the Apple of My Eye di tahun 2011 kemarin. Saat pertama kali gua nonton filmnya, yap, agak sama sih. Tapi juga karena ini film dari Indonesia, mungkin bakal terasa khas banget sih. Apalagi di tahun 2013an kan memang jadi tahun-tahunnya film romance yang mungkin mengenakan tema yang sama seperti anak sekolahan. Untuk Tatiana Shapira bakal jadi cewek anak sekolahan yang masih cantik seperti biasanya dan dibalut sama acting yang juga sama cantiknya. Crazy Love dan seperti artinya yaitu gila cinta yang juga bakal bikin para penontonnya baper ini di rating 7,1 di IMDb. Sini pengen ngajak lo semua makan, tapi ngedengar omongan lo semua barusan. Buat selera makan gue hilang. Negeri Van Oranye. Negeri Van Oranye adalah spesial buat yang suka sama film adventure di kota-kota terkenal luar negeri dibalut romance yang unik. Menceritakan tentang kisah persahabatan pada 5 orang warga negara Indonesia yang sedang menimba ilmu di negeri kincir angin Belanda. Mereka berempat dan satu gadis cantik bertemu secara tidak sengaja di sana dan setelah melewati senang, susah maupun serius di sana, persahabatan mereka tengah diuji karena memperebutkan gadis yang sama. Friendship dan friendzone adalah 2 kata yang terlihat cukup serupa namun memiliki 2 makna yang berbeda. Makna itu bakal digambarkan dengan begitu melodrama di dalam film ini yang bagi gue sendiri cukup berkesan. Jujur sebuah film yang menggunakan konflik kayak di film ini gue rasa cukup menarik sih. Walaupun mungkin pas kalian setelah dengar sinopsisnya, gue rasa bakal mengklaim bahwa film ini bakal diarahkan ke dalam melodrama yang punya pengkhianatan dan feel too deep yang kental banget. Gue berani jamin di film ini gak akan terjadi kayak gitu. Acting Tatiana Shapira yang bakal diperbutin sama 4 cowok ganteng dari sahabatnya ini menjadi poin utama yang menurut gue cukup seru untuk diulik. Negeri Van Oranye dengan punya romance, drama, adventure, dan beberapa hal yang bikin mood up kalian ini di rating 7,3 di IMDb. Sebelum gue bakal kasih tahu film terbaik dari Tatiana Shapira versi dari gue ini, gue punya sedikit atlist atau tambahan film yang mungkin bakal jadi wishlist kalian yang belum pernah nonton film darinya. Dan inilah atlist filmnya. Aku Mia, seorang pemimpi. Aku percaya setiap mimpi bisa jadi nyata. Apa kegiatan kamu biasanya? Ya nikmatin hidup. Mana skripnya? Percaya sama aku. Iya sih. Kamu yang harusnya yakin sama aku. Gimana ada keberanian, di situ ada harapan. I'm getting married. Sofi kan 16 tahun. Bunting paling. Kita harus jodohin lagi si Sofi supaya dialihkan perhatiannya dari si Kim. Segala biaya pernikahan kamu dan Kim, asal kamu 1 minggu mau mempelajari tentang pernikahan. What should I do? Nginep di rumah bapak. What? Boro-boro masukin ibu di rumah sakit. Buat bayar utang aja nggak akan selesai kok cuma dapat segini tiap hari. Kamu tuh nyari mati, tau nggak? Wes Felixnya nggak bakal rela duitnya dia sama kamu.
dan dia bakal cari kamu. Aku kan sudah semakin tua. Bisakah aku dibuat secantik dia? Saya akan membuat Anda lebih muda 50 tahun. Sweet 20. Sweet 20 adalah sebuah film remake dari film asal Korea yang juga menggunakan genre yang sama di fantasi dan drama. Menceritakan pada nenek berumur 70 tahun telah mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya untuk memperbaiki masalah keluarganya. Nenek berumur 70-an itu pergi ke sebuah toko yang aneh dan tiba-tiba berubah menjadi gadis usia 20 tahunan. Ini adalah film yang bisa membawa Tatiana Shapira ke dalam jajaran aktris muda yang tergolong famous di Indonesia. Cerita di film Sweet 20 ini bakal hampir sama kayak film originalnya. Ya memang film remake harus bisa membuat nostalgia kental ke dalam sajian film yang ditayangkan. Tapi ada beberapa juga yang mungkin bakal jadi ciri khas kalau film ini adalah film dari Indonesia dan juga bisa bikin enjoy para penontonnya. Acting Tatiana Shapira dengan emosi dan raut wajah cantiknya itu gua rasa bisa bikin meleleh para penonton cowok, dan juga gue salut sama dia karena bisa meresapi tokoh Fatmawati atau Mike ini yang memang tergolong lumayan cukup susah. Sweet 20 film yang bisa bikin kalian fresh dan juga ada beberapa penggalan cerita yang bisa bikin jadi panutan kalian ini di rating 7,3 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 7 film terbaik dari Tatiana Shapira yang bisa gue share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi dengan tema yang seru untuk gue bawain di konten selanjutnya, komen aja di kolom komentar dan mungkin lain waktu bakal gue baca dan langsung gue garap requestan dari kalian. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Sekian dari gue Ri, see you in the next film.